Pertanyaannya untuk dijawab pada tajam. Dalam buku Yosua pasal 2, Rahab perempuan sundal mungkin ini ya, di Yeriko diselamatkan karena berdusta. Bahkan dalam buku Matius dia termasuk dalam silsilah turunan Yesus, dan juga dalam buku Ibrani 11 ayat 31 termasuk salah satu tokoh iman. Apakah boleh berdusta supaya selamat seperti Rahab? Mohon penjelasannya. Ini pendeta sepertinya pertanyaannya sudah pernah dijawab ya. Atau mungkin pendeta ada tambahan atau bagaimana pendeta? Ya, terima kasih. Sudah ada 1 atau 2 kali seingat saya, hanya saya tidak ingat persis isi pertanyaannya itu seperti apa. Tapi kalau tidak salah ada kaitannya dengan Rahab juga. Pengintai-pengintai yang datang, kenapa mereka tinggal di rumah Rahab, kenapa nggak tinggal di penginapan dan lain sebagainya. Sudah pernah kita bahas, tapi untuk ayat ini juga pertanyaannya adalah apakah kita boleh berdusta supaya selamat seperti Rahab. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Ada orang yang mengatakan dusta putih, dusta abu-abu, dusta hitam dan lain sebagainya, membuat kategori-kategori dusta. Dan pertanyaan tadi menyebutkan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 itu belum dibaca ya, tolong dibacakan. Ibrani 11 ayat 31. Lalu kemudian tolong juga Jeffrey bacakan nanti Yakobus 2 ayat 25. Saya baca ya pendeta, Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Yakobus 2 ayat berapa tadi? Ayat 25. Yakobus 2 ayat 25. Ya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Jadi dalam Ibrani dikatakan karena iman. Lalu kemudian di dalam Yakobus 2 dikatakan ia dibenarkan karena perbuatan. Jadi ini iman dan perbuatan dan sama-sama menyebutkan Rahab. Mungkin ini bisa juga jadi bahan bahan penelitian ya, mengenai di Ibrani disebut iman dan ada kaitannya dengan Rahab, di Yakobus disebutkan perbuatan dan ada kaitannya juga dengan Rahab. Mungkin itu untuk lain kali. Tapi apakah kita boleh berdusta seperti Rahab? Mungkin sebelum kita menanyakan pertanyaan apakah kita boleh berdusta seperti Rahab supaya kita selamat, kita mungkin perlu tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Contohnya, apakah Rahab tahu bahwa berdusta itu adalah dosa? Itu kita tanyakan dulu. Atau apakah dia adalah atau Rahab adalah seorang yang telah mengetahui 10 perintah Allah, sebagaimana orang-orang Israel terima itu perintah dari Tuhan. Tuhan tuliskan di atas 2 loh batu. Jadi kemungkinan ini adalah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh Rahab. Di dalam Ibrani 11 dikatakan ia seorang sundal, dalam Yakobus dikatakan ia seorang pelacur. Ini adalah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh Rahab sebagai seorang pelacur atau perempuan sundal. Pada saat itu, apakah kita akan mengikuti teladan dia dalam keadaannya seperti itu? Itu mungkin pertanyaannya. Sebenarnya Rahab sudah mempunyai sedikit pengetahuan tentang Tuhan, walaupun tidak sebanyak pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang Israel. Apa pengetahuannya tentang Tuhan? Ada catatannya dalam Yosua pasal yang ke-2, pengetahuan Rahab tentang Tuhan atau tentang Allah.
dan tentang umat Allah. Bentar, saya buka pelan-pelan. Oke, Yosua pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Rahab katakan, aku tahu. Oh, rupanya dia tahu, ya. Tapi apa yang dia tahu? Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ya, aku tahu, dia katakan. Kenapa dia tahu itu? Kita mau melihat level pengetahuannya tentang Tuhan dan firman Tuhan itu seperti apa. Sehingga kita bertanya, kalau levelnya begitu, apakah kita pantas mengikuti dia yang punya kadar pengetahuan firman Tuhan seperti itu? Sekarang kita baca kenapa dia tahu itu. Ayat yang ke-10 mengatakan, sebab kami mendengar. Oh, rupanya dia tahu karena dia dengar-dengar, ya. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan, yakni Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Lalu kemudian ayat yang ke-11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan yang di bumi di bawah. Itulah pengetahuannya tentang umat Allah. Sebagai seorang sundal, seorang pelacur, itulah pengetahuannya tentang Allah. Dan dengan pengetahuannya yang seperti itu tentang Allah, lalu kemudian dia menyembunyikan dua orang pengintai itu, lalu kemudian dia katakan kepada orang-orang yang mencari kedua pengintai itu, memang mereka ada datang ke sini, tetapi tadi sudah keluar, coba cepat kejar, pasti masih bisa ketemu, bisa dapat mereka. Ya. Itu yang dia katakan berdasarkan pengetahuannya. Dan luar biasanya, penulis kitab Ibrani dan penulis kitab Yakobus atas ilham Roh Kudus mengatakan bahwa hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran dengan pengetahuan seperti itu. Mungkin contoh lainnya kita ambil, yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15. Ayat ayat yang ke-6. Maka percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang memperhitungkan hal itu pada diri Abraham sebagai kebenaran adalah Tuhan. Apakah imannya betul-betul sungguh-sungguh hebat sampai di Kejadian pasal yang ke-15 ini? Oh, coba kita baca di ayat yang kedua. Abraham menjawab, setelah Tuhan berjanji ia akan mendapatkan keturunan, dan keturunannya itu akan begitu banyak seperti bintang-bintang. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ya. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Begitulah iman Abraham pada saat itu. Lalu Tuhan